Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di video tentang pembahasan soal persamaan dasar akuntansi part yang kedua. Yuk langsung saja ke soalnya yang nomor 13. Membayar premi asuransi sebesar Rp1.250.000. Transaksi ini berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi. Jadi membayar menyebabkan aset berupa kas berkurang dan premi asuransi ini merupakan beban. Jadi masih ingatkan sifat beban itu apa? Mengurangi modal. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu aset kas berkurang sebesar Rp1.250.000 dan modal berkurang sebesar Rp1.250.000. Nomor 14. Membayar gaji, upah, dan komisi tengah bulan pertama sebesar Rp2 juta. Transaksi ini akan berpengaruh pada akun. Membayar gaji dan upah menyebabkan aset berupa kas juga berkurang dan gaji karyawan merupakan beban atau biaya. Jadi sama seperti nomor 13 tadi, yaitu sifat beban yaitu mengurangi modal. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Aset berupa kas berkurang sebesar Rp2 juta dan modal berkurang juga sebesar Rp2 juta. Perlu kalian ingat ya, kalau kita membayar secara tunai berarti salah satu akun yang dipengaruhi adalah aset atau kas yang berkurang. Selanjutnya yaitu nomor 15. Mengembalikan sebagian bahan habis pakai kantor yang dibeli secara kredit sebesar Rp1.200.000. Transaksi ini berpengaruh pada akun. Jadi, ketika suatu perusahaan itu mengembalikan barang yang dibelinya, itu merupakan transaksinya merupakan kebalikan dari transaksi ketika dia melakukan pembeliannya. Jadi kita misalkan ketika dia melakukan pembelian bahan habis pakai kantor, jadi transaksinya itu berupa aset berupa perlengkapan bertambah sebesar Rp1.200.000 dan utang usaha bertambah sebesar Rp1.200.000. Dan tapi transaksi ini tidak jadi atau mengalami pengembalian bahan atau perlengkapan. Jadi tinggal kita balik, utang usahanya yang semula bertambah menjadi berkurang lagi sebesar Rp1.200.000 dan perlengkapan yang semula bertambah menjadi berkurang lagi sebesar Rp1.200.000. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu aset berupa perlengkapan berkurang sebesar Rp1.200.000 dan utang usaha berkurang sebesar Rp1.200.000. Kemudian soal selanjutnya nomor 16. Dalam suatu perusahaan, sumber pembelanjaan dapat dibedakan menjadi. Jawaban yang benar adalah yang B, aktiva dan pasifa. Selanjutnya soal nomor 17. Salan Ayu membeli sebuah ruko atau rumah toko untuk usaha dengan harga Rp40 juta. Harga ruko di pasaran Rp45 juta. Untuk tujuan asuransi, ruko tersebut dinilai Rp35 juta. Berdasarkan pembelian tersebut, perusahaan mencatat nilai pembelian gedung sebesar. Nah, jadi harga pembelian gedung yang dicatat adalah kas atau uang yang digunakan untuk membeli atau memperoleh gedung tersebut, bukan berupa perkiraan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu Rp40 juta, yaitu ketika dia mengeluarkan uang seharga gedung tersebut, bukan harga ruko di pasarannya, bukan berupa harga taksiran untuk tujuan asuransi. Jawaban yang benar adalah yang C. Dalam
Dalam waktu 1 tahun, sebuah perusahaan mendapatkan penghasilan bersih senilai 60 juta rupiah dan beban senilai 45 juta rupiah. Selain itu, pemilik telah melakukan prefer sebesar 20 juta rupiah. Artinya, A. Modal bersih bertambah sebesar 5 juta rupiah, B. Modal bersih turun sebesar 5 juta rupiah, C. Kas bertambah sebesar 15 juta rupiah, D. Laba bersih perusahaan meningkat sebesar 15 juta rupiah, yang E. Rugi bersih perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Jadi kita masukkan dulu ya ke rumusnya. Kenaikan atau penurunan modal diperoleh dari pendapatan dikurangi beban dikurangi prefer. Kenaikan atau penurunan modal, jadi pendapatannya tadi 60 juta rupiah dikurangi beban 45 juta rupiah, kita dapatkan 15 juta rupiah, kemudian dikurangi prefer. Prefernya itu 20 juta rupiah, sehingga diperoleh minus 5 juta rupiah. Tanda minus berarti terjadi penurunan modal bersih. Jika tandanya plus mengalami kenaikan modal. Kemudian kita hitung laba atau rugi. Laba atau rugi diperoleh dari rumus pendapatan dikurangi beban. Jadi 60 juta rupiah dikurangi 45 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Tanda positif berarti laba atau ketika laba itu ketika pendapatan lebih besar daripada beban. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, modal bersih turun sebesar 5 juta rupiah, dan yang D, laba bersih perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Jadi ada dua jawaban, yang B dan juga yang D. Lanjut soal nomor 19. Pelunasan utang atau kewajiban lainnya akan berpengaruh pada, jadi ketika kita membayar utang, otomatis kas kita berkurang dan transaksi lain yang dipengaruhi adalah utang kita juga berkurang. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu mengurangi aktiva berupa kas dan mengurangi kewajiban atau utang kita. Nomor 20. Pak Iwan mengambil dari kas sebesar 1.200.000 untuk penggunaan pribadi. Pencatatan transaksinya adalah, jadi mengambil kas untuk keperluan pribadi ini menyebabkan kas perusahaan berkurang sebesar 1.200.000 rupiah, dan prefer atau penggunaan pribadi sifatnya, masih ingat kan, mengurangi modal. Jadi kas berkurang 1.200.000 dan modal berkurang 1.200.000 rupiah. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 21. Suatu perusahaan memiliki aktiva sebesar 150 juta rupiah dan kewajiban sebesar 70 juta rupiah. Ekuitas pemiliknya adalah, masih ingat kan rumus harta sama dengan utang ditambah modal, atau harta dikurangi utang sama dengan modal, atau modal sama dengan harta dikurangi utang, sehingga kita peroleh modal sama dengan hartanya tadi 150 juta rupiah dikurangi utang 70 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 22. Pembelian jasa untuk seorang pelanggan atau klien dan menerima imbalan secara tunai akan menyebabkan, jadi pemberian jasa atau kita telah memberikan jasa yang kita miliki menyebabkan kas perusahaan bertambah dan pendapatan perusahaan juga bertambah. Kas, masih ingat kan, kas masuk kelompok aktiva, jadi jawaban yang benar adalah menambah aktiva, dan tadi pendapatan bertambah, sifat pendapatan adalah menambah ekuitas. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, menambah aktiva dan menambah ekuitas pemilik. Soal nomor 23. Pembelian perlengkapan senilai Rp800.000 dengan tunai akan mempunyai pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi, yaitu pembelian perlengkapan.
yaitu kita mengeluarkan uang berupa kas sebesar Rp800.000 dan perlengkapan kita bertambah sebesar Rp800.000, sehingga jawaban yang benar adalah yang A, karena kas jenis aktiva berkurang, yaitu aktiva berupa kas berkurang dan aktiva lain berupa perlengkapan bertambah masing-masing Rp800.000. Soal selanjutnya nomor 24. Pak Iwan mengambil dari kas sebesar Rp1.200.000 untuk penggunaan pribadi. Pencatatan transaksinya adalah yang D, karena mengambil dari kas berarti kas perusahaan menjadi berkurang sebesar Rp1.200.000 dan pengambilan pribadi bertambah sebesar Rp1.200.000. Nomor 25. Bengkel Jaya membeli peralatan. Soal selanjutnya nomor 24. Pak Iwan mengambil dari kas sebesar Rp1.200.000 untuk penggunaan pribadi. Pencatatan transaksinya adalah yang D, karena mengambil dari kas berarti kas perusahaan menjadi berkurang sebesar Rp1.200.000 dan pengambilan pribadi bertambah sebesar Rp1.200.000. Nomor 25. Bengkel Jaya membeli peralatan usaha senilai Rp800.000